tahun ini malam 1 Muharram niku kula salat tasbih teng mriki. Karena 1 Muharram nanti itu pas tanggal 26 November ya. Itu kalau nggak salah Sabtu. Itu kula teng Pasuruan, terus kula wingi 3 bulan yang lalu ini wonten rombongan bis saking Pasuruan itu dulu santrinya bapak ya wonge sak umur-umurnya bapak sekitar umur 60 50. Itu karena dulu dibina bapak ngaji Quran, terus karena saya warisnya mereka minta saya 1 Muharram mulai buka ngaji teng mriku. Mereka minta misalnya 1 tahun sekali tidak apa-apa. Bahkan nanti nak kalau sibuk mun aku umur pisan lah pokoke nanti. Ya ini kalau turuti ya sik tak turuti. Kalau umur pisan nanti kalau tapi nanti kalau mengke kalau tetap sholat tasbih terus mangke jenengan jamaah nggih biasa kebiasaane. Terus nanti yang buat negara wajib teng dalem mengke kalau sholat tasbih teng mriki kula pimpin. Kula kepengin hubungane kula mbek jenengan hubungan sujud dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang hubungan sujud itu dimulai lewat ilmu. Lewat apa? Kayak saya ngaji tafsir. Karena ilmu saya yang paling original saat ngaji tafsir. Apapun hebatnya kados hikam, hayatus sahabat atau kitab-kitab yang saya baca sore, itu kehebatan yang terbatas sehingga mudah kita paham. Jadi kadang orang-orang itu salah paham. Orang ketika ngaji hikam, ngaji hayatus sahabat, pokoknya kayak ngaji saya sore ini, itu memang orang lebih mudah paham karena ilmunya manusia itu terbatas sehingga orang itu mudah puas. Tapi sebetulnya yang hakikat ilmu itu ya di Quran itu, meskipun kadang kita tidak paham gak karpe, tapi itu hakikatul ilmi, semua ilmu ya ada di Nabi. Saya ini pernah khatam hikam, pernah khatam ihya, beberapa kitab tasawuf pernah saya baca. Itu memang enak dan saya lebih merasa nyaman. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang hilang dalam kondisi sosial nyata. Misalnya begini, rukin melarat itu tidak apa-apa, itu takdir. Orang roh kota, orang roh rumah sakit, gak roh nomor telepon rumah sakit itu tidak apa-apa, itu takdir. Takdir wong khusuk, wong melarat itu raruan. Kayak ada apa-apa, ini normal-normal saja. Tapi sifat khusuk ini akan hilang saat ibunya sakit atau istrinya sakit. Ngeterone rumah sakit ya ora di duwe. Dia tulung koncone ora dipercaya, tekan alamat rumah sakit ya ora roh telepone. Ya, nanti status khusuk jadi haso. Wong ora darani khusuk tapi napa? Haso. Paham napa? Makanya santri-santri yang ngaji kula tak provokasi. Jadi status khusyuk itu bisa hilang dalam kasus sosial yang makanya saya ini jadi kiai, saya ini mulai dulu terkenal wong alim. Kenapa saya harus kerja di Jogja? Kulon pun sadar. Saya misalnya khusyuk, mungkin wong legus kok ngalim ngaji ini istiqomah. Itu ya begitu. Dalam kondisi normal mungkin saya dipuji demikian. Tapi misalnya anak saya sakit parah atau ibu saya sakit parah. Atau rumah sakit duwe, mobil gak duwe, alamat gak duwe, relasi. Nanti status saya ini bukan orang alim yang istiqomah. Wong wong apa? Wong nulung ibu ora kodak, nulung anake ora kok. Di sini ini terus terjadi kesalahan dalam kitab-kitab tasawuf yang benar. Makanya saya mohon yang senang saya, ngaji saya paling inti tetap di Quran. Meskipun Quran itu ada yang kadang ana pornografi, cara Gusdurian atau apa? Pornografi. Itu hal yang nyata. Orang tasawuf itu malu membicarakan pornografi. Tapi kalau Quran biasa saja. Jadi misalnya di Quran itu ada ayat nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum an-nasi. Bojomu itu tanjuran. Kowe nak carane jima, carane ngumpuli nganggo cara paling liar tak karepmu terserah. Itu ya nyata. Karena Allah iso ngilani. Wong lanang tak soleh-soleh tetap duwe nafsu dan jalan menghilangkan nafsu itu libidonya dia harus ditumpahkan. Dan itu yang halal adalah nopo bu. Artinya itu tetap harus dibicarakan. Piye wae sing iso ngekang zina adalah bu. Tetap dibicarakan. Daripada kowe wiridan sawangane ning pangeran, jebule ambek nahan nafsu, paham ya? Terus akhirnya bukan nahan nafsu puncak wiridan, Gusti nang mati nang swarga kula tak nang ngeloni bidadari dari pangeran. Lho kangen aku jebule. Kangen apa? Ya, oleh kurang ajar. Artinya ternyata di balik kekhusyukan dia ada pornografi yang tertulis. Atau jujur be pangeran dari awal ngeloni bu. Makanya Imam Ghazali mencontohkan ini contoh-contoh gula sufia, orang-orang sufi yang ekstrim. Sama masalah uang juga gitu. Orang khusyuk atau mergawe. Yakin nak rezeki ku teko lewat wiridan, amal wiridan. Tapi nang ati ini
Aku bolak-balik wiridan duit teko. Berarti dia kan sudah mengkompensasikan wiridannya dia dengan piwales rupa-rupanya selama ini duit teko. Semakin sering ono duit teko dhewe, semakin semangat wiridan, mergo jago wiridane jaspleng. Terus dari pengiran, lho jasplenge dibeli ukurannya. Di sini nih yang makanya saya tetap berpendapat ilmu terbaik tetap Al-Quran. Al-Quran yang jujur saja. Kalau orang ingin cari rezeki ya kerja. Menurut kalau anti mati tetap kerja. Bahkan saya sampai sekarang menanamkan anak-anak saya kalau ditanya kamu bapak di mana ya jawabnya kalau saya kerja ya kerja. Malah kata santri di hormat suruh apa yang dalam Gus? Ada siapa ada anak saya itu nggak tahu apa itu tidak tahu. Ya karena ya makanya saya emang bapak. Anak pulau yang baru malah ruwes tengahnya yang janda putri. Saya tidak punya apa. Kalau bapak punya. Padahal ada santri kan muni bapak kan gak sopan. Jadi tak kau yang apa tentu gila. Anakku gila gak paham. Saya tidak punya apa. Apa. Dan ini aku cerita. Nanti biar sampean tahu silsilah ilmu saya. Saya ini umurnya sudah 40 lebih, makanya hidup saya anggap saya mulai sekarang. Ya, dan saya paling sering sholat itu ya sekarang. Itu begini, misalnya ini yang masalahnya apa? Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari di sinau, cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu. Dan ilmu itu hilang. Ilmunya apa? Hilang. Dulu pulau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau bereling hadis itu nangis dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kebodohan masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama tidak cerewet hadis pulau tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuwalak-walik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mastri. Nanti yang belum antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau dapat antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mereka ini yo hasil zina ya bayar namanya anak baik. Khawatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat dilema anak baik. Dia tetap zina tapi dilema anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masanya pakai tiket, namanya penonton baik. Tapi kalau muka-muka ribut gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak berkedel porno. Paham? Lumayan ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi orang nonton konser pornografi asal kamu bayar dia ke penonton baik. Kamu nonton, kok ngarep dan bayar. Terus tengok penonton itu baik sekali. Wajar delok ngiler perkara roh pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasul itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya mestinya dari pidato. Gus ini apa jenara gelem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede. Nanti nuntut ngomong aku loh. Tidak jawab tenan, tidak siap. Menguruskan aku lah jawabanku. Kalau aku sudah orang satu aku raro, terus tetap sering pidato. Iya, macam-macam. Tidak gini terus kalau tenangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri. Dia itu punya toko, ya toko konten.
Dia ngeluh ke saya sowan. Sebelum Dewi jenengan itu bener. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya, ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Nanti gaji apa? Rasa tersinggung, harus biasa wah itu. Anggapnya mau mengarpe pangeran gue tak kayak itu. Itulah kan modal lopor. Itu ya toh. Ini satu murah. Dia itu punya toko kan. Dia itu pegawai PNS pada bulan digaji, sambil gue aja dikit. Nah itulah. Uangnya rokan gue secara teori santri buka aurat jenenge rokan. Tapi tak belajar itu bayar. Jadi tak ada pembeli yang baik. Tidak ada yorokan, kawasan ketat, tapi pembeli yang baik. Mereka enggak. Kalau ditotok, soleh, berdina yang musolah itu masjid, tapi tak belajar. Nah, jadi dilayani kan. Pembeli yang tidak. Uang saya ini proses. Uang itu gua masuk ke uang soleh. Jadi kalau semua soleh mantap loh. Tengok rapati soleh. Nyeneng no. Maksudnya rapati soleh perkara aurat lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurat itu ora salah paham. Mesti protes PNS. Ya iku padha karo pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf nyumbang itu ya termasuk ilmu hilang, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula niki saniki kula sering untungnya kula terkenal ngalim, macam hikmah gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmah gede. Nah ngomong cek ana sing rungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau rata terkenal ngalim, ini orang misalin ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas Muludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang itu. Orang tetangga saya rata-rata hormat sama saya. Tapi yang berkeluar di acara tak omong. Wah, acara Gus Pak gak rawuh gak enak. Ini Gus Pak nak diundang ya teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar-bayar itu teko. Tapi nak sing bayar dia ra teko lawat itu. Tak omong. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur ya teko nak ora rapopo. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik. Iki ajaranku omong saking kepenginku gak gagu masyarakat. Tapi uang tetap sekian gitu, tetap teko. Tapi tak umum. Saya tidak tersinggung. Andikan sampean ndak. Nah ini gue lepas balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2000. Pun mangkel tenan, cara ra eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu si pondoknya. Nating idiot gak bagus. Wong ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Ini kula pikir kula termasuk kiai menterakhir kiai gede, sama-sama lagi do semetu. Gus kula niku anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini-gini. Itu untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tapi saya tak mati-mati nek kaya kula. Lalu itu setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Uang si ngomong itu uang melarat. Ya orang melarat tidak tamat. Munggo ora melarat itu tak bisa ya. Melarat ada kok. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kalau tidak bisa ilang iki terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong melarat ora oleh. Aku kok oleh. Jadi nak misoi ora oleh, nak goblok napa? Iya, beda kan misoi napa? Jadi ono. Setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi sebetulnya begini, ini yang peringatan ya, bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi, amanu wa amilus sholihat. Dalam dari Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Ruhin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Terus di Pondok Mastri misalnya, terus melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman misalnya. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar
idiot, ngawur, aneh-aneh gitu ya. Itu kan repot. Nah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tenang, wes ora tau salam tempel lah kok kiai ini ra salat qobliyah, kiai ora salat apa? Qobliyah. Gremeng dek mesti gak trimo dek napa? Duwe kiai ora salat apa? Qobliyah. Misale tak turuti salat qobliyah, kok ora badi apa dia karepe kiai ku ideal. Ngaku karepe dhewe. Padahal kiai ini susu ora badi qobliyah gak pernah mergawe, ngurusi dekne itu tak kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang sudah mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya yang nomor penting gini Bu. Pembayarannya Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya tidak bagus. Lupa mau aku ora disangoni pangeran. Wa amilu sholihat. Ngurmat rohen wa amilu sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilu. Wes ora urip. Wis ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran sementing aku amilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat mastri, lewat ngurmat rohen. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Kalau pernah, ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu berhubung. Saya yang alimnya tak kulo, ya alim tenan. Ya putrane ki gede. Ya model kiai ini kan buka kartu. Tenan mata bui kisah nyata. Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Mendingan nak dulu SPC, nopo menteri, nopo sing teng TV wong kok mulyane ngono. Buka lawang ora tau.